bersama dengan Debbie Melanie Suseno. Kali ini kita akan membahas tentang ulasan bagian buku Pudarnya Konsep Dosa bagian yang ke-10 mengenai homoseksualitas. Sebelum masuk ke pembahasan, kita melihat terlebih dahulu tantangan homoseksualitas di Indonesia. Menurut survei Kemenkes di 13 kota di Indonesia pada tahun 2009 sampai 2013, menemukan pria yang bercinta dengan sesama jenis mengalami peningkatan dari 7% di tahun 2009 menjadi 12,8% di tahun 2013. Kemudian munculnya komunitas LGBT yang makin berkembang, komunitas secara online dan offline. Kemudian adanya aplikasi mencari pasangan sesama jenis juga bertebaran di internet ataupun di Play Store. Nah, melihat kondisi ini kita mengetahui bahwa sebenarnya jumlah homoseksualitas yang ada di Indonesia pun seperti fenomena gunung es yang tampak hanya sedikit, mungkin bagian dalamnya atau bagian yang selebihnya yang tidak tampak itu justru banyak. Lalu bagaimana perspektif Alkitab mengenai homoseksualitas? Dalam Alkitab memang tidak disebutkan secara langsung istilah homoseksualitas, namun istilah porneia, percabulan, secara tersirat memiliki konotasi yang mengarah pada praktik homoseksualitas dan sejenisnya. Misalnya dalam Imamat 20 ayat 13 dikatakan, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi di sini laki-laki tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan. Ini jelas sekali menunjukkan adanya faktor homoseksualitas di situ. Mari kita melihat contoh kasus di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama ada dua bagian di Kejadian 19 dan Imamat 18 dan 20. Nah, kita lihat satu persatu. Dalam Kejadian 19 mengenai peristiwa Sodom dan Gomora, di ayat sebelumnya ketika Abraham berdoa untuk kota itu, dikatakan bahwa kota itu sangat jahat dan sangat berat dosanya. Dalam konteks berdosa kepada Tuhan, istilah sangat jahat dan berat dosanya ini dikaitkan dengan dosa seksualitas. Kemudian dalam Kejadian 19 ayat 8, Lot menyodorkan dua anak perempuannya, tetapi laki-laki Sodom menolaknya. Kenapa begitu? Karena mereka mau dengan laki-laki juga. Dan peristiwa ini juga disorot oleh Yudas dalam suratnya, Yudas 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksa api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi dalam kisah ini dicatat mengenai kerusakan atau kebejatan kota Sodom dan Gomora akibat homoseksualitas yang marak di sana. Dalam Imamat 18 dan 20 ini berkaitan dengan hukum moral juga disebutkan dalam kedua ayat itu ya. Dalam Imamat 18 ayat 22, jangan engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan karena suatu kekejian. Demikian juga dalam Imamat 20 ayat 13. Nah, keduanya secara eksplisit menyebutkan perilaku homoseksualitas. Kemudian dalam Perjanjian Baru kita melihat dalam Roma pasal yang pertama ayat 26 sampai 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Demikian juga di dalam Korintus. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 1 Timotius 1 ayat 10 ada istilah pemburit di situ. Istilah pemburit adalah sebuah neologisme atau terminologi baru yang dipakai oleh Paulus dalam bahasa Yunani, yaitu arsenokoitai yang menunjuk pada hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki yang secara etimologis memiliki kaitan yang kuat antara istilah arsenos laki-laki dengan koiten ranjang di dalam Imamat 18 ayat 22 dan Imamat 20 ayat 13 seperti yang sudah kita baca sebelumnya. Jadi secara jelas Perjanjian Baru juga menyebutkan secara eksplisit mengenai homoseksualitas. Kita perlu waspada terhadap argumen kaum pro-LGBT.
Mereka yang pro biasanya berargumentasi berkaitan dengan masalah hak asasi karena mereka merasa dikucilkan, mereka merasa diabaikan di tengah masyarakat sehingga mereka menuntut hak yang sama. Mereka juga memakai argumentasi toleransi sehingga mereka boleh memilih, bebas memilih apa yang ingin menjadi preferensi mereka. Kemudian juga mereka seringkali menggunakan komunitas kasih. Kasih diwujudkan dengan menerima mereka, menerima perbedaan. Nah, ini kita perlu hati-hati karena ini seringkali argumen-argumen yang mereka gunakan untuk menjebak orang-orang yang tidak pro dengan LGBT. Di Indonesia kita bersyukur karena masih ada 2 jenis kelamin. Ya semoga 2 aja ya, jangan ditambah-tambah lagi. Bayangkan di Thailand ada 18 jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada Tom. Tom itu istilah cewek yang punya tampilan seperti cowok gitu ya. Atau ada ada lady boy, ada macam-macam sekali. Nah, ini akan membingungkan sekali saudara ya. Jadi kita perlu mewaspadai argumen kaum LGBT itu bahwa kasih dan kebenaran itu seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan, yang saling terkait satu sama lain. Kebenaran tanpa kasih akan menjadi kejam. Kasih tanpa kebenaran juga akan menjadi suatu hal yang munafik dan kebodohan. Mari kita lihat prinsip dasar iman Kristen. Yang pertama, manusia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Dan persatuan antara laki-laki dan perempuan secara heteroseksual ini ditetapkan dalam institusi pernikahan agar mereka mampu berprokreasi atau beranak cucu. Jadi jelas bahwa Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Alkitab juga menyatakan dengan jelas adanya kejatuhan manusia yang pertama. Gambar dan rupa Allah menjadi bobrok secara fungsional sehingga manusia tidak dapat mencapai nilai-nilai spiritual seperti yang dikehendaki Tuhan. Dan yang ketiga, hanya melalui anugerah Tuhan di dalam percaya pada karya Kristus di kayu salib saja yang dapat menyelamatkan orang berdosa dari segala bentuk keberdosaannya untuk dipulihkan pada gambar dan rupa Allah. Melalui regenerasi dan pertobatan, orang berdosa dipulihkan dan dapat bersekutu dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena perilaku homoseksualitas atau lesbianisme adalah perilaku keberdosaan manusia dan perilaku seksual yang menyimpang. Hanya anugerah Kristus dan jalan pertobatan yang dapat memulihkan atau mengembalikan manusia pada gambar dan rupa Allah secara orisinal. Jadi, hati-hati terhadap penafsiran ulang Alkitab yang toleran terhadap homoseksualitas. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan itu sebagai dosa yang jahat, dosa yang kejam. Lalu bagaimana sikap gereja? Pertama, gereja perlu mempunyai pijakan doktrin yang jelas untuk isu-isu yang berkembang pada zaman ini. Kedua, gereja dan pemimpin Kristen seharusnya mampu mengajarkan dan mempraktekkan teologi yang tepat dan seimbang. Yang ketiga, gereja dan pemimpin Kristen harus melayani seperti Yesus Kristus yang telah memberikan sebuah teladan yang indah. Ketika dia berjumpa dengan orang yang berdosa, dia mengasihi mereka tetapi membenci dosa atau perbuatan mereka. Dia memperlakukan mereka dengan respek, kasih, penuh belas kasihan, dan sikap non-judgmental sambil membawa mereka pada pengampunan, pertobatan, dan pemulihan. Dan ini tidak memberi petunjuk bahwa ia menyetujui perilaku atau behavior mereka. Prinsip Tuhan Yesus bersikap love the sinner, not the sin, harus menjadi sikap gereja dan semua orang Kristen. Gereja dan orang Kristen tentu saja tidak boleh merendahkan, menghakimi, memojokkan, atau membuli orang-orang yang menyimpang perilaku seksualnya. Intinya gereja dan semua orang Kristen harus bersikap dan melayani dengan prinsip seperti Yesus yang menerapkan keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Mengasihi orang berdosa tetapi membenci dosa yang dilakukan. Yang keempat, selain harus mempunyai ajaran yang solid, gereja harus benar-benar mampu menjadi tempat perlindungan bagi semua orang termasuk mereka yang sudah beriman. Namun sebagian dari mereka yang sudah percaya bukan orang-orang yang hidup berkajang dalam lifestyle atau behavior yang menyimpang, melainkan orang-orang yang berusaha menjaga integritas kehidupan kudus, setia pada iman Kristen, dan bahkan ada yang berkomitmen untuk hidup selibat melayani Tuhan.
Gereja harus menyediakan tempat bagi orang seperti ini, mengasihi mereka dan mendukung mereka dalam komunitas yang memiliki kepedulian. Harus diakui selama ini gereja kurang mempraktikkan fungsi gereja sebagai shelter bagi semua orang. Bila gereja sungguh ingin menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap saat ini, gereja harus berubah dan melakukan yang lebih baik lagi pada periode zaman akhir ini. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan berkaitan dengan homoseksualitas. Yang pertama, kita akan mencoba melihat faktor-faktor apa yang menjadi pembentuk mengapa seseorang bisa jatuh di dalam homoseksualitas. Yang pertama, berkaitan dengan masalah relasinya dengan Tuhan. Dosa seksual seringkali terkait dengan relasi dengan Tuhan. Relasinya dengan Tuhan sebenarnya itu bisa menjadi kontrol untuk dia tidak jatuh di dalam dosa. Ketika terjebak dosa ini, seseorang akan menjauh dari Tuhan, tidak tahan mengatasi perasaan bersalah, dan akan merasa terhakimi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan relasinya dengan keluarga. Relasi keluarga memegang peran penting terhadap masalah ini. Relasi anak dengan figur orang tua yang tidak seimbang atau diwarnai dengan konflik bisa berpotensi menyebabkan anak menyimpan kemarahan dan membenci figur tersebut dan mengambil kesimpulan yang salah berkaitan dengan identitas gendernya. Misalnya, seorang anak perempuan memiliki ayah yang otoriter, suka mukul, suka bertindak kasar begitu ya, dia akhirnya akan membenci figur laki-laki. Atau seorang anak laki-laki dengan mama yang dominan, cerewet, suka ngatur dan lain-lain, dia akan membenci figur perempuan, sehingga dia akan berpikir lebih baik dengan laki-laki. Ada anak-anak yang mulai masa remaja, mulai pacaran di sekolah, laki-laki suka sama perempuan, gurunya marah-marah, kamu ini pacaran terus, gini-gini, gak boleh, gak fokus belajar. Ya sudah Bu Guru, dia diam-diam saja, dia meninggalkan teman wanitanya ini dan mulai menyukai laki-laki. Hal itu bisa terjadi, saudara ya, adanya faktor dari orang tua ataupun guru. Nah, kemudian juga yang ketiga, adanya trauma masa lalu, dibully ataupun juga sebagai korban pelecehan seksual. Kebanyakan dari kaum homoseksual pernah mengalami pelecehan seksual pada waktu kecil ataupun remaja. Awalnya muncul perasaan takut, tapi lama-lama mulai menikmati. Apalagi jika dibilang, biasanya kalau anak kecil dibilang, oh ini kan sayang, ini kakak sayang sama adik, begitu ya. Nah itu akan membuat dia merasa, oh bentuk cinta kasih, bentuk disayang itu seperti ini. Sehingga dia menikmatinya. Sehingga dari korban dia menjadi pelaku, karena dia merasa ingin berbagi kasih sayang dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah adiksi pornografi. Kecanduan pornografi bisa mengubah orientasi seksual. Kadang mereka yang terjebak di dalam pornografi akan melakukan aktivitas seksual mandiri, dan ketika stimulus itu dirasakan tidak menarik lagi, dia akan mulai tertarik dengan hubungan yang tidak wajar karena dirasakan ada kepuasan tersendiri. Kemudian juga berikutnya adalah salah bergaul. Ini adalah faktor eksternal yang bisa mempengaruhi perilaku penyimpangan seksual. Komunitas mereka sangat menerima orang-orang yang sedang dalam masalah, orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang tidak dianggap di tengah kelompoknya. Mereka akan menerima dan menangkap mereka. Mereka memberikan perhatian yang tidak didapatkan dari keluarga. Akhirnya mulai memikat dengan tawaran cinta kasih yang saling memberi dan menerima. Lalu bagaimana mencegahnya? Yang pertama, perlu kembali pada iman Kristen. Perlu belajar terus mengerjakan proses pengudusan bersama dengan Roh Kudus, mengalami pertumbuhan rohani, membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Kemudian bergumul untuk mematikan dosa dan lebih mengasihi Kristus. Kita perlu ingat bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, posisi kita, status kita dibenarkan. Kita diberikan kemampuan untuk mengalahkan dosa. Sehingga kita perlu waspada terhadap dosa yang terselubung, dosa-dosa yang tersembunyi di dalam kelemahan kepribadian kita. Kita perlu mengenali kecenderungan-kecenderungan berdosa dalam diri kita. Nah, ini yang akan membuat kita bisa bergumul dan mematikan dosa. Kemudian yang kedua, kembali pada fungsi keluarga yang sehat. Dengan pola asuh yang baik dan seimbang, diharapkan anak-anak juga akhirnya bisa membentuk identitas gender secara lebih baik. Papa dan mama mengasuh secara bersama. Papa sebagai pelatih logika dan mama sebagai pelatih perasaan atau emosi.
Anak laki-laki dididik secara laki-laki karena kelak mereka akan menjadi pemimpin keluarga. Anak laki-laki perlu dilatih untuk mandiri, bisa mengambil keputusan, punya inisiatif, berani, kompetitif, bisa menyelesaikan masalah. Anak perempuan dididik sebagai wanita yang kelak akan menjadi penolong di dalam keluarga. Dilatih untuk menghargai orang lain, belajar untuk tunduk menghargai otoritas, mau menolong orang lain, mau melakukan pekerjaan rumah tangga sederhana. Kadangkala ditemui wanita-wanita dididik secara dominan, dia yang mengambil peran pemimpin, dia yang terus mendominasi di dalam kelas ataupun di aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, ini akan membuat menjadi wanita-wanita dominan, wanita-wanita yang ingin menguasai laki-laki. Kita perlu kembali kepada apa yang Tuhan gariskan, bahwa laki-laki adalah kepala dan perempuan adalah penolong, dan itu dilatih sejak anak-anak. Kemudian penuhi kebutuhan dasar anak. Kebutuhan akan kehangatan diperhatikan, kebutuhan akan penerimaan, kebutuhan akan diakui, kebutuhan akan kasih sayang, sehingga akhirnya akan menolong pembentukan identitas anak. Sebagai penutup, saya ingin membagikan kisah mengenai Ted Haggard. Dia adalah seorang tokoh gereja di Amerika Serikat yang memiliki umat 14 ribuan dan juga dikenal dekat dengan mantan Presiden George W. Bush yang sekaligus menjadi penasihat presiden. Pada tahun 2006, Ted Haggard yang sudah mempunyai istri, anak, dan cucu ternyata terlibat skandal. Dia ketahuan menyewa PSK pria dan membelikan narkoba kepada PSK tersebut yang sekaligus adalah pemijatnya. Ted kemudian berhenti dari semua kepemimpinan di gerejanya dan berbagai kepemimpinan lainnya. Dia kemudian mengikuti program konseling dan juga mengikuti beberapa mata kuliah di universitas yang berhubungan dengan konseling selama kurang lebih 2 tahun. Namun pada Januari 2009, terjadi lagi skandal dengan salah satu anggota gereja. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya perjuangan melawan dosa seksualitas. Pada tahun 2010, Ted Haggard kembali ke publik dengan melakukan tur pertobatan dan dia mengumumkan berdirinya gereja baru, dan istrinya Gail menerbitkan buku baru yang berjudul Why I Stayed, The Choices I Made in My Darkest Hour, yang berisi pergumulan istrinya dalam mengampuni perselingkuhan suaminya dan tetap memilih mencintainya serta mempertahankan pernikahan. Dia pun mengklaim bahwa suaminya sudah sembuh dari sisi gay. Dalam blog resminya, Ted Haggard menuliskan beberapa mengenai pertobatan yang mencerminkan pergumulannya. Dia menuliskan bahwa pertobatan dimulai dengan keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Pertobatan dengan sengaja berpaling dari dosa dan datang kepada Tuhan. Pertobatan memberi kita tujuan dan tekad yang baru. Pertobatan adalah langkah pertama dalam melatih kembali hidup kita untuk menjadi saleh. Pertobatan memberi kita semua harapan. Pertobatan harus ada setiap waktu, sehingga akan mengubah keinginan diri, tujuan hidup, dan seluruh kehidupan. Ketika berpaling dari jalan pertobatan, arah hidup bisa berubah. Hal ini menunjukkan bahwa dosa bisa menyerang siapa saja. Tidak ada manusia yang kebal terhadap dosa. Hanya dengan pergumulan yang sungguh-sungguh dan bergantung pada Tuhan, kita bisa mengatasi dosa-dosa kita. Ada beberapa tanda orang yang mau bertobat atau mau sungguh-sungguh bergumul dalam melawan dosa. Yang pertama, dia tidak berkacang dalam dosa atau tidak menikmati dosa itu. Yang kedua, ada perubahan sikap dalam membenci dosa. Yang ketiga, dia mau bergumul bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam pergumulannya. Yang keempat, ada kerinduan untuk semakin mengasihi Tuhan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam dari Delano dan ingat selalu ada harapan.